Kembali lagi di channel Papa Reka. Kali ini admin CNDY akan membahas sesuatu yang terdengar sederhana, tapi sejak lama menyimpan rasa was-was di benak banyak orang. Ia bukan makam kuno, bukan pula bangunan peninggalan sejarah, melainkan rumah. Ya, sebuah rumah biasa. Namun rumah ini berdiri di posisi yang tidak biasa. Masyarakat menyebutnya rumah tusuk sate. Sekilas, ia tidak ada bedanya dengan rumah lain. Dinding, jendela, atap, halaman, semuanya sama. Tapi posisinya yang tepat di ujung jalan lurus membuatnya berbeda. Dari kejauhan, jalan itu seperti panah yang ditarik kencang, lalu ditembakkan lurus ke arah rumah. Seolah-olah rumah itu sedang ditusuk, ditembak, ditabrak oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan disitulah lahir berbagai mitos. Mitos yang pertama adalah banyak orang percaya rumah tusuk sate merusak ketenangan rumah tangga. Pertengkaran kecil bisa berubah menjadi api besar. Energi tajam dari jalan lurus dipercaya menabrak langsung ke dalam rumah, lalu menyusup ke jiwa penghuninya. Ada yang bersaksi ketika bertengkar mereka melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan, tersenyum menikmati kehancuran sebuah keluarga. Mitos lain menyebut penghuni rumah tusuk sate sering sakit. Awalnya hanya pusing, sulit tidur, badan lemah. Tapi lama-kelamaan penyakit itu makin parah. Dokter tidak menemukan penyebab, tubuh terus melemah. Meski hasil medis normal, masyarakat percaya rumah tusuk sate adalah sumber energi kotor yang perlahan menggerogoti nyawa penghuninya. Bahkan ada cerita seseorang meninggal mendadak dalam tidur. Sehari sebelumnya ia sehat, namun malam itu arwahnya ditarik sesuatu yang sejak lama mendiami rumah tersebut. Selain sakit, banyak yang yakin rumah tusuk sate menghisap habis keberuntungan. Usaha yang semula lancar tiba-tiba bangkrut. Karir yang stabil mendadak runtuh. Seperti wadah yang retak, rezeki yang dituangkan ke dalamnya langsung bocor, mengalir pergi bersama jalan lurus di depan rumah. Lebih menakutkannya lagi, ada kisah keluarga yang pindah, tetapi energi buruk itu ikut terbawa, menghantui mereka kemanapun pergi, seolah rumah tusuk sate menanam kutukan dalam darah mereka. Mitos yang paling nyata adalah bahaya kecelakaan. Banyak rumah tusuk sate yang ditabrak kendaraan, suara dentuman keras, jeritan orang, kaca berhamburan. Namun ada yang lebih menyeramkan. Menurut kesaksian seseorang yang pernah menghuni rumah tusuk sate, bahwasanya setiap malam Jumat terdengar suara kecelakaan di depan rumah, padahal tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Warga sekitar sering melihat penampakan sosok sopir berlumuran darah berdiri di depan rumah. Ia meminta tolong, lalu menghilang saat didekati. Dan inilah mitos yang paling menakutkan. Banyak yang percaya rumah tusuk sate tidak pernah benar-benar kosong. Bahkan pernah ada mantan penghuni rumah tusuk sate bercerita kalau di rumahnya dulu ada sosok wanita berambut panjang berdiri di jendela, menatap lurus ke jalan. Ada suara langkah kaki berlari dari arah luar, berhenti tepat di depan pintu, lalu mengetuk dengan keras. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Penghuni lain bersaksi mendengar suara tabrakan mobil berulang kali, disertai dengan jeritan minta tolong. Tapi ketika diperiksa, jalanan sepi, hanya angin malam yang terasa dingin menusuk tulang. Masyarakat percaya arwah korban kecelakaan dan arwah penghuni yang hidupnya hancur terjebak di dalam rumah tusuk sate itu. Mereka tidak pernah pergi. Mitos yang paling menyesakkan adalah tentang anak-anak yang lahir di rumah tusuk sate. Konon mereka jarang bisa tumbuh dewasa. Ada yang meninggal saat bayi tanpa sebab yang jelas. Ada yang sehat lalu tiba-tiba jatuh sakit dan tak pernah bangun lagi. Ada pula yang sudah dewasa tapi meninggal gara-gara hal-hal seperti kecelakaan. Ada pula yang tumbuh tapi sering diganggu makhluk tak kasat mata. Tidur sambil menangis keras menunjuk ke arah langit-langit kamar,
seolah melihat sesuatu yang tak tampak bagi orang dewasa. Masyarakat percaya roh-roh haus darah yang mendiami rumah tusuk sate selalu menuntut korban, dan yang paling lemah, yang paling mudah diambil adalah anak-anak. Ada mitos lain juga bahwa ketika penghuni rumah tusuk sate mencoba beribadah atau memanggil orang pintar untuk menetralkan energi, suasana rumah tusuk sate tetap saja tidak tenang. Bahkan suasana menjadi lebih mencekam karena dengan dibuatnya rumah tusuk sate untuk beribadah atau dipanggilkan orang pintar untuk menetralkan energi, maka makhluk halus penghuni rumah tusuk sate akan mengalami kemarahan yang sangat besar. Banyak yang percaya rumah tusuk sate bukan sekedar dihantui, tetapi memang menjadi tempat bersemayam bagi arwah-arwah gelisah yang tidak ingin pergi. Mitos yang lebih menakutkannya lagi, yaitu sebuah mitos bahwa kutukan rumah tusuk sate dipercaya tidak berhenti pada penghuninya saja. Keturunan mereka pun sering ikut menanggung akibat. Ada cerita tentang keluarga yang pindah ke rumah lain, namun anak-anak mereka tetap jatuh sakit. Ada juga yang menikah, tinggal jauh dari rumah itu, tapi rezeki seakan selalu bocor. Rumah tangga retak dan mimpi buruk terus menghantui. Seolah-olah sekali tinggal di rumah tusuk sate, maka jejak energi gelapnya akan menempel hingga ke dalam darah dan tulang belulang. Maka tak heran banyak orang tua di kampung-kampung berpesan, jangan pernah membeli rumah tusuk sate. Kalaupun terpaksa, jangan berharap anakmu bisa hidup dengan tenang di dalamnya. Karena itulah rumah tusuk sate sering dijual murah, tapi harga rendah bukan berarti banyak yang berani menempatinya. Semakin lama kosong, rumah itu makin menyeramkan. Catnya mengelupas, halaman dipenuhi rumput liar, dan udara dingin membuat siapapun merinding hanya dengan melintas di depannya. Jadi ingatlah, rumah tusuk sate bukan sekedar mitos yang dipercaya turun-temurun. Ia adalah simbol tentang bagaimana manusia takut pada sesuatu yang tak terlihat namun terasa nyata. Maka jika suatu malam kamu melewati jalan lurus dan melihat sebuah rumah berdiri sendirian di ujungnya, jangan menoleh terlalu lama, karena bisa jadi ada sosok lain yang sedang menatap dari balik jendela, dan mungkin ia sedang menunggu orang berikutnya yang berani melangkah masuk. Karena rumah tusuk sate bukan hanya berdampak terhadap penghuninya saja, tetapi juga berdampak kepada siapa yang melintasinya.